Halo pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar tips merencanakan umroh. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Syariah Unit dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, ini kalau kita berbicara mengenai salah satu cara untuk mengisi masa libur, ini biasanya beramai-ramai sekeluarga ini beribadah umroh. Nah, kiranya apa saja sih yang mesti kita persiapkan untuk merencanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, Bu? Ya, dalam perencanaan keuangan tentu saja kita harus mulai menyisihkan, merencanakan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan yang kita inginkan. Misalnya salah satunya adalah melakukan perjalanan atau liburan. Nah, sekarang kan sedang tren gitu bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang sengaja ingin melakukan umroh bukan untuk diri sendiri saja, tetapi beserta anak-anak. Sehingga banyak sekali sekarang di musim-musim libur, para orang tua mengajak putra-putrinya berumroh, dan itu kan bagus sekali ya. Nah, sama halnya dengan kalau kita liburan ke luar negeri dan sebagainya, tentu aja kita harus mulai merencanakan keuangannya, sehingga dalam kurun waktu entah setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, kita bisa lakukan perjalanan ini dengan biaya yang memadai. Kenapa harus melalui program misalnya asuransi unit link misalnya gitu ya? Karena kita tahu di unit link produk itu ada selain investasi, kita juga punya proteksinya sekaligus. Jadi selain perencanaan keuangan yang benar, itu kita juga perlu memiliki proteksi maupun asuransi sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Betul, ya Bu ya. Seperti apa barangkali bisa dijelaskan? Contohnya misalnya gini, kalau saya merencanakan 3 tahun lagi saya mau berangkat umroh misalnya. Nah, saya tahu kira-kira biaya untuk umroh itu berapa besar. Ya. Tentu saja dengan perbekalan yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar biaya umrohnya. Nah, kita mulai bisa menyisihkan berapa setiap bulan kita harus sisihkan. Katakanlah sehingga nanti di akhir tahun yang kita sudah rencanakan itu kita memiliki dana yang cukup. Oh, jadi ini berarti ada proteksinya juga. Betul. Di asuransi ibadah umroh ini ya Bu. Betul. Ya, proteksinya biasanya seperti apa Ibu? Iya. Kalau misalnya yang dasarnya saja tentu hanya life-nya yang di-cover, hanya jiwanya saja. Tetapi bisa saja kita tambahkan dengan tambahan misalnya proteksi kesehatannya atau dengan asuransi kecelakaan tambahannya dan sebagainya. Sehingga walaupun kita katakanlah mendapatkan asuransi perjalanan, tetapi kan kalau perjalanan itu biasanya ditetapkan start kapan, berakhir kapan gitu ya, dan itu biasanya namanya perjalanan, jadi selama perjalanan. Betul. Nah, tetapi kalau dengan kita memiliki asuransi jiwa yang kita peruntukkan untuk sebagai sarana untuk menabung atau menginvestasikan dana sehingga kita mampu berangkat umroh beserta keluarga di kemudian hari, proteksinya itu jiwa misalnya, basicnya saja, itu akan mulai mengcover dari mulai kita membeli polis tersebut sampai dengan melakukan perjalanannya dan pulang dari perjalanan itu gitu. Jadi selain dananya kita bisa gunakan untuk berangkat, juga kita bisa manfaatkan proteksinya, sehingga proteksi itu kan tentu saja disesuaikan dengan nilai ekonomisnya kita. Misalnya Mbak Andra maunya, saya maunya 1 miliar deh proteksinya, boleh nggak ya? Boleh lah ya. Nah, sehingga kalau terjadi sesuatu risiko, maka kita sudah mendapatkan biaya pertanggungan sebesar 1 miliar tadi ketika mulai start kita menabung atau memiliki polis sampai dengan kembali dari perjalanan tersebut. Oke, tapi secara garis besar rata-rata nih Bu yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, kiranya berapa sih besar premi maupun nilai pertanggungannya? Kembali tergantung dari apa keinginan kita atau kebutuhannya kita. Misalnya untuk umroh mungkin cukup saja dengan 50 juta misalnya gitu ya, untuk leluasanya ya. Nah, tetapi bisa saja kita persiapkan lebih dari 50 juta. Uang pertanggungannya perlu 50 juta enggak? Kembali lagi, apakah kita sudah punya sebelumnya proteksinya? Kalau belum, lebih baik lebih dari situ gitu, sehingga itu kan akan melindungi kita dari loss finansial kalau terjadi risiko tadi. Jadi bisa saja uang pertanggungannya 100 juta misalnya gitu ya, atau 500 juta, kemudian investasinya kita perkirakan di 3 tahun kemudian mencapai nilai tersebut gitu. Baik Ibu Yeti, terima kasih banyak atas kehadiran dan juga informasinya yang pasti bermanfaat bagi pemirsa di rumah ya Bu ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh